Saya Nova Rizky Alfiati, penerbit 5 akan menjelaskan tentang program PLSIL. Tujuan pembelajaran: mengenal PLSIL, mengenal blok PLSIL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PLSIL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSIL, memahami bagian executable dari PLSIL, menggunakan identifier secara benar, dan memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Materi ini akan dibahas pendahuluan, deklarasi variabel, pemrograman dengan PLSIL. Pengertian PLSIL: PLSIL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PLSIL: yang pertama, terintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular, portable, deklarasi variabel, struktur blok PLSIL. PLSIL merupakan block structure language dalam arti program yang ditulis dengan PLSIL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok pada PLSIL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: deklarasi, bagian yang dapat dijalankan atau executable, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Tipe-tipe blok: anonymous, function, dan prosedur. Anonymous tanpa dilakukan penamaan, melainkan langsung dideklarasikan variabel yang akan digunakan. Untuk function, memiliki nilai return. Penggunaan variabel: penyimpanan data hasil variabel digunakan untuk menyimpan data sementara, memanipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability: variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Memudahkan maintenance: pada penggunaan %type atau %row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Penanganan atau penggunaan variabel PLSIL: deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandakan nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Dari hasil suatu proses dapat ditambahkan melalui variabel output. Tipe variabel PLSIL: scalar, composite, reference, float, atau large object. Tipe data PLSIL: boolean, contohnya true, date untuk tanggal, log untuk data foto, long misalnya untuk data percakapan, number, nomor, profile, data film misalnya, chart untuk nama kota misalnya. Deklarasi variabel PLSIL: sintaks umum, identifier, constant, data type, not null, optional, default, XR. Contoh: declare, v_div bertipe div, v_def_null bertipe number dan panjang 2 yang merupakan null dengan nilai default 10, v_location varchar 2,
panjang 20, nilai defaultnya Atlanta, Jcom, constant number, nilai defaultnya 1400. Aturan penamaan, variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misal, vName merepresentasikan suatu variabel, sedangkan Jcom merepresentasikan variabel konstanta. Aturan penamaan, variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel, identifier (2) sama dengan ekspresi. Contoh, inisialisasi variabel v_hirdate (2) sama dengan tanda petik 1 Januari 01. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Contoh, vHiredate default 1 Januari 2001. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai, tidak boleh kosong atau null, maka digunakan keyword not null. Tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk skalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Deklarasi variabel dengan atribut %type. Sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut %type, identifier.column_name %type. Contoh penggunaan vName employees.lastname %type. Artinya variabel vName memiliki tipe yang sama seperti kolom lastname pada tabel employees. Tipe data komposit dan loop. Tipe data LOP dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. Variabel bin. Bin variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijadikan di luar blok PL/SQL. Dijalankan. Cara deklarasi bin variabel, nama _var, dan tipe data. Contoh penggunaan bin variabel g_salary, number, begin, select salary into g_salary from employees where employee ID sama dengan 178 and /print g_salary. Di BMS output line, bin variabel selain ditampilkan dengan print, juga dapat ditampilkan dalam blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu di BMS output line. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di-set on. Contoh penggunaan DBMS output line dapat dilihat di layar. Pemrograman dengan PL/SQL. Sintak PL/SQL. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: delimiter, symbol dan common symbol, identifier termasuk reserved word atau keyword, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan packages. Aturan penamaan identifier: maksimal 30 karakter, dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, dan ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database.
bukan merupakan reserved word atau keyword. Latihan soal. Evaluasi tiap deklarasi variabel berikut, mana yang legal dan mana yang ilegal. Dari semua deklarasi variabel berikut, yang benar adalah declare v_id number dengan panjang 4. Pada setiap assignment berikut, manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Dari assignment berikut, yang benar adalah v_flag sama dengan true, yang merupakan tipe data boolean. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan DBMS output line. Berikut yang digunakan. Kopikan ke iSQL Plus untuk mencobanya. Hasilnya akan ditampilkan tulisan I love Oracle dan akan ditampilkan variabel VOR yang isinya I love Oracle. Pertanyaan selanjutnya, buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Kode yang digunakan untuk mengetahui apakah sudah benar, kopikan pada iSQL Plus. Paste dan eksekusi. Hasilnya adalah 42 adalah sebuah angka dan angka 42. Soal selanjutnya, perhatikan.
Soal selanjutnya, perhatikan kode SQL berikut. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut. Jawabannya, VWhite nilainya 2, tipe datanya number dengan panjang 3. VNewLog kan nilainya Western Bureau, tipe datanya varchar 2 dengan panjang 50. VWeight nilainya 601, tipe datanya number dengan panjang 3. VMessage nilainya produk 10012 is in stock, tipe datanya varchar 2 dengan panjang 255. VNewLog nilainya tidak ada karena tidak dikenali di blok utama. Buat PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define, kemudian lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut. Jawaban, silakan coba di ISQL Plus. Terima kasih.